Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan aman dan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang nilai mutlak bagian 2, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Tujuan dari persamaan nilai mutlak itu pada dasarnya kita akan mencari himpunan penyelesaian atau nilai variabel dari suatu persamaan yang ada nilai mutlaknya. Nah, penyelesaian persamaan tadi harus sesuai dengan daerah yang didefinisikan. Bedanya apa sih dengan persamaan yang tidak ada nilai mutlaknya? Nih coba ya. Misalkan persamaan biasa nih. Ada X min 5 sama dengan 7. Berarti kan tinggal diselesaikan ya. X sama dengan 7 tambah 5. Lalu diperoleh X sama dengan 12. Berarti nilai X untuk memenuhi persamaan yang tadi, yang X dikurang 5 sama dengan 7, itu adalah X-nya 12. Tapi bagaimana dengan persamaan nilai mutlak? Misalkan nih, mutlak X dikurangin 5 sama dengan 7. Berarti mutlak X sama dengan 7 ditambah 5. Ya, konstantanya dijadikan ke ruas yang sama. Berarti mutlak X sama dengan 12. Lah, sama dong kayak yang tadi. Tunggu dulu. Itu belum tentu ya. Mutlak X sama dengan 12 itu belum tentu. Nah, coba kita ingat kembali, kalau ada nilai mutlak dari sesuatu, kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Nah, kalau mutlak X berarti kita harus mendefinisikan seperti ini ya. Jadi mutlak X bisa didefinisikan X jika X lebih besar sama dengan 0. Atau negatif X jika X kurang dari 0. Berarti untuk nilai mutlak tuh pasti ada dua kondisi ya. Pasti selalu ada dua kondisi. Yaitu ketika yang ada di dalam mutlak lebih besar sama dengan 0. Atau ketika yang ada di dalam mutlak kurang dari 0. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk X lebih besar sama dengan 0, maka kita menggunakan definisi yang atas. Berarti tetap X ya. Berarti kalau kembali ke persamaan tadi, X sama dengan 12. Tapi kalau untuk X kurang dari 0, maka kita menggunakan definisi yang bawah. Ya, jadi min X sama dengan 12. Sehingga X sama dengan min 12. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari mutlak X sama dengan 12 adalah X-nya itu bisa 12 dan bisa negatif 12. Gitu, jelas ya. Jadi kalau persamaan yang biasa, tadi udah pasti tuh, X sama dengan 12. Jawabannya 1. Tapi kalau tadi mutlak X sama dengan 12, nah udah pasti 12 aja enggak? Nah ternyata enggak. Kenapa? Karena kalau nilai mutlak itu harus didefinisikan dulu sesuai daerah-daerahnya. Maka ini muncullah dua jawaban ya, bisa 12 atau bisa negatif 12. Oke? Oke, lanjut biar makin mantap, kita coba contoh soalnya ya. Misalkan nih, ada mutlak X dikurang 3 sama dengan 2. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita definisikan dulu nih mutlaknya. Berarti mutlak X dikurang 3 kita definisikan menjadi X dikurang 3 ketika X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Atau negatif dari X dikurang 3 ketika X dikurang 3-nya kurang dari 0. Itu ya kayak definisi mutlak kemarin loh. Masih ingat kan? Nah, kemudian kita rapikan nih. Jadi kan tadi ketika X dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita rapikan menjadi X lebih besar sama dengan 3. Jadi negatif 3-nya kita pindah ke luas kanan gitu ya.
Nggak bingung kan? Jadi merapikannya itu biar nanti muncul X lebih besar sama dengan berapa atau X kurang dari berapa gitu. Makanya kita rapikan. Sama yang ada kurungnya. Nah, berarti kalau kita buka kurungnya, didistributifkan ya, berarti negatifnya masuk, berarti menjadi negatif X ditambah 3. Min ketemu min jadi plus, gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan bentuk yang rapi. Jadi didefinisikan dulu sesuai definisi baku yang hitam, kemudian kita rapikan menjadi yang ungu, gitu ya. Yang warna ungu itu. Jadi yang hitam sama yang ungu itu sebenarnya ekuivalen, sebenarnya sama. Cuman yang ungu itu lebih rapi, biar mengerjakannya lebih jelas gitu. Nah, berarti batasnya kan menjadi 3. Berarti ada yang lebih dari sama dengan 3, ada yang kurang dari 3. Berarti X lebih besar sama dengan 3, kondisinya gimana? Terus yang X kurang dari 3, kondisinya gimana? Nah, coba kita kerjakan yang X lebih besar sama dengan 3 dulu. Untuk X lebih besar sama dengan 3, berarti kita kembali ke persamaannya ya. Kita menggunakan definisi yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Nah, berarti untuk X lebih besar sama dengan 3, kita menggunakan definisi yang atas ya. Berarti menjadi X min 3 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 tambah 3, berarti X sama dengan 5. Jadi mengerjakan persamaannya itu dibagi menjadi 2, karena definisinya 2 tadi ya. Sebagian-sebagian dulu. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 3 gimana? Nah, selanjutnya untuk X kurang dari 3 nih. Berarti kita menggunakan definisi yang bawah ya. Kita menggunakan definisi yang bawah. Min X plus 3 ya. Berarti persamaannya min X plus 3 sama dengan 2. Berarti min X sama dengan 2 min 3. Berarti min X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 1. Jadi muncul 2 jawaban karena kita membicarakan 2 kondisi ya. Untuk X lebih besar sama dengan 3 atau untuk X kurang dari 3. Sehingga jawabannya muncul 2 itu yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan 1. Jadi persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan 2 mempunyai himpunan penyelesaian yaitu X, 1, dan 5. Itu tandanya kurung kurawal ya, menandakan dia itu himpunan. Oke, jelas ya? Jadi kalau ada persamaan nilai mutlaknya didefinisikan dulu, lalu dikerjakan sesuai daerah definisinya. Oke, lanjut. Biar makin paham, kita coba contoh kedua. Misalkan nih ada mutlak 2X tambah 1 sama dengan 5. Kita definisikan dulu mutlak 2X tambah 1-nya ya. Kita definisikan secara umum atau secara bakunya. Kemudian kita rapikan. Nah, di sini untuk batasnya kan tadi ketika 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0 yaitu. Kita rapikan menjadi X lebih besar sama dengan negatif 1/2. Dapat dari mana itu? Tahu ya? Kalau masih bingung, coba bilang di komen grup GC-nya. Oke? Nah, berarti setelah dirapikan, batasnya menjadi negatif setengah ya. Berarti untuk X lebih besar sama dengan negatif setengah, itu gimana? Terus untuk X kurang dari negatif setengah itu gimana? Nah, berarti untuk X lebih besar sama dengan negatif setengah. Berarti 2X plus 1 sama dengan 5. Kita menggunakan definisi yang atas ya. Berarti 2X plus 1. Berarti diperoleh X-nya sama dengan 2. Lalu untuk daerah yang satunya, untuk daerah X kurang dari negatif 2, gimana nih? Berarti kita menggunakan definisi yang bawah. Gitu ya, yang min 2X dikurang 1. Berarti min 2X dikurang 1 sama dengan 5.
diperoleh X-nya sama dengan negatif 3. Gitu ya. Jadi kita memperoleh dua jawaban. Yang pertama X sama dengan 2. Yang kedua X sama dengan negatif 3. Nah, jadi persamaan mutlak 2X plus 1 sama dengan 5 mempunyai himpunan penyelesaian yaitu X negatif 3 dan 2. Oke, contoh lagi. Nih, misalkan ada mutlak X sama dengan negatif 2. Berarti X-nya berapa gitu kan? Berarti kita definisikan dulu mutlak X sama dengan gimana? Ada dua definisi. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, berarti kan kita menggunakan definisi yang atas. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, coba kita perhatikan dulu. Kita kan sedang membicarakan ketika X lebih besar sama dengan 0. Tapi ternyata hasilnya malah X sama dengan negatif 2. Nah, itu gimana? Kita sedang ngomongin yang sebelah kanan tuh ya, tapi ternyata hasilnya sebelah kiri. Nah, berarti tidak memenuhi karena hasilnya di luar dari daerah yang sedang kita bicarakan. Gitu ya. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, gimana dengan yang daerah yang satunya, yang kiri? Berarti kan X kurang dari 0. Berarti kita menggunakan definisi yang bawah ya. Berarti min X sama dengan negatif 2. Berarti X sama dengan 2. Nah, ini juga ya. Kita sedang ngomongin daerah sebelah kiri, yaitu X kurang dari 0. Tapi hasilnya malah sebelah kanan atau X sama dengan 2. Jadi hasilnya itu tidak berada di daerah yang sedang kita bicarakan. Gitu ya. Kita kan tadi sedang membicarakan X kurang dari 0. Nah, hasilnya malah X sama dengan 2. Kan nggak di situ berarti ya. Nah, jadi dia tidak memenuhi juga. Nah, berarti kita harus lebih teliti lagi. Kita cek hasil akhir disesuaikan dengan daerah definisi yang sedang dikerjakan gitu. Karena untuk persamaan nilai mutlak ini kan kita definisikan. Berarti kita mengerjakannya sepotong-sepotong ya, sebagian-sebagian. Bagian yang sebelah kanan gimana, bagian yang sebelah kiri gimana. Lalu kita cross check lagi nih hasil akhirnya. Nah, kayak tadi, misalkan kita sedang mengerjakan sebelah kanan, yaitu untuk X lebih besar sama dengan 0. Ternyata hasilnya X sama dengan negatif 2, di mana X sama dengan negatif 2 itu kan tidak termasuk di daerah X lebih besar sama dengan 0, gitu. Jadi tidak memenuhi. Yang untuk X kurang dari 0 juga sama ya. Ternyata hasilnya tidak memenuhi juga tuh. Berarti persamaan mutlak X sama dengan negatif 2 tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Gitu ya. Jadi walaupun dapat hasilnya tuh negatif 2 sama 2, tapi tidak sesuai dengan daerah definisi yang sedang dibicarakan masing-masing. Gitu. Jadi tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Lagi pula, kita harus ingat ya. Ingat, nilai mutlak selalu bernilai positif. Sesuai dengan pertemuan kemarin ya. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalkan nilai mutlak bla 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 sama dengan negatif berapa gitu. Nggak mungkin lah. Soalnya nilai mutlak pasti hasilnya positif. Selanjutnya, bagaimana jika dalam satu persamaan ada lebih dari satu nilai mutlak? Nah, kalau yang tadi kan kayak sederhana ya. Nilai mutlak ini sama dengan itu gitu. Nah, gimana kalau nilai mutlaknya lebih dari 1? Nah, ini kita lanjut ke contoh 4. Misalkan nih ada mutlak X ditambah mutlak X kurang 2 sama dengan 5. Berarti seperti biasa kita definisikan dulu masing-masing. Mutlak X kita definisikan. Nah, berarti kan ditemukan ya batasnya itu 0 ya. Berarti X untuk X lebih besar sama dengan 0
dan untuk X kurang dari 0. Kemudian kita lanjut mendefinisikan yang nilai mutlak satunya. Nah, ini ada nilai mutlak X dikurang 2. Kita definisikan dulu. Ini definisi bakunya, berarti kan batasnya X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0 dan X dikurang 2 kurang dari 0. Nah, itu kita rapikan. Kita rapikan berarti batasnya menjadi X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari 2. Gitu ya. Nah, berarti gini kan, X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari 2. Nah, coba kita perhatikan nih. Berarti daerahnya itu terbagi menjadi 3 daerah. Yaitu daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Maksudnya gimana nih? Jadi kita nanti mengerjakannya kan sesuai daerahnya ya. Nah, ternyata ini daerahnya ada 3. Coba kita lihat kalau misalkan daerah yang pertama. Berarti X kurang dari 0 ya. Itu kan yang merah ya. Berarti kan X kurang dari 0. Yang biru ya tetap ngikut X kurang dari 0. Berarti untuk mutlak X kita ngambil definisi yang bawah. Berarti min X. Lalu ditambah untuk mutlak yang X min 2. Berarti kita ngambil definisi yang bawah juga ya. Karena itu kan X kurang dari 0. Kita ambil yang definisi yang bawah, yang X kurang dari 2. Ya iyalah. Nah, berarti kita ambil negatif X tambah 2 sama dengan 5. Nah, baru kita kerjakan. Berarti min X tambah 2 sama dengan 5. Hasilnya min 2X plus 2 sama dengan 5. Berarti min 2X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 per negatif 2. Nah, kita cocokkan nih. Kita kan sedang membicarakan daerah X kurang dari 0 ya. Ternyata hasilnya X sama dengan 3 per negatif 2. Berarti hasilnya ada di daerah yang sedang kita bicarakan enggak? Kita sedang membicarakan X kurang dari 0. Ternyata hasilnya negatif 1,5. Nah, berarti ada ya. Nah, berarti ini merupakan solusi. Gitu. Lanjut, gimana kalau daerah yang kedua? Berarti X-nya antara 0 sampai 2. Atau X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 2. Gitu ya, tengah-tengah itu. Berarti gimana nih? Berarti untuk mutlak X kita menggunakan definisi yang atas. Karena lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk yang mutlak X min 2 kita menggunakan definisi yang bawah. Karena masih kurang dari 2 ya. Berarti jadinya X tambah dalam kurung negatif X tambah 2 sama dengan 5. Jadi kan X dikurang X habis ya. Berarti tinggal 2 sama dengan 5. Lah kok 2 sama dengan 5 kan gak mungkin ya. Nah, berarti di daerah 2 ini tidak memenuhi. Gitu ya. Karena gak mungkin lah itu setelah dihitung ternyata 2 sama dengan 5. Berarti di daerah itu gak ada solusinya. Gitu. Lanjut untuk daerah 3. Berarti untuk daerah X lebih besar sama dengan 2. Berarti untuk mutlak X kita menggunakan definisi yang atas yaitu X. Untuk mutlak yang X min 2 kita juga menggunakan definisi yang atas yaitu X min 2. Nah, berarti X tambah X 2X terus dikurangin 2 sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 2. Kita sedang berbicara daerah X lebih besar sama dengan 2. Ternyata hasilnya 7 per 2 ya, atau 3,5. Berarti hasilnya ada di daerah yang sedang kita bicarakan tadi ya. Nah, oke, berarti ya sudah. Jadi persamaan mutlak X tambah mutlak X min 2 sama dengan 5 mempunyai himpunan penyelesaian
Tadi yang pertama yaitu 3 per negatif 2, dan yang terakhir tadi 7 per 2. Gitu. Untuk yang daerah yang TM, dia nggak usah diikutkan. Jelas ya? Oke. Oke, contoh terakhir. Ini misalkan ada mutlak X plus 1 ditambah mutlak 2X min 3 sama dengan 4X. Berarti kita definisikan dulu setiap nilai mutlaknya ya. Ini mutlak X plus 1 kita definisikan. Kemudian dapat batas yang baru yaitu negatif 1. Berarti untuk X lebih besar sama dengan negatif 1. Dan untuk X kurang dari negatif 1. Lalu untuk nilai mutlak yang kedua yaitu nilai mutlak 2X dikurang 3. Kita definisikan dulu. Kemudian dapat batas 3 per 2. Nah, berarti untuk X lebih besar sama dengan 3 per 2 atau X kurang dari 3 per 2. Nah, ini untuk bentuk yang rapi ini masih ada yang bingung untuk memperolehnya? Memperoleh bentuk yang rapi gimana? Nah, kalau masih bingung silakan komen di postingan GC ya. Oke, lanjut. Berarti kita dapat 3 daerah lagi sama kayak yang tadi, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita kerjakan per daerah. Misalkan daerah 1 nih. X min X kurang dari negatif 1. Berarti untuk mutlak X tambah 1, kita menggunakan definisi yang bawah. Berarti min X min 1. Kemudian tambah untuk mutlak 2X min 3, kita menggunakan definisi yang bawah juga ya. Berarti min 2X plus 3. Lalu kita hitung, diperoleh nilai X sama dengan 2 per 7. Kemudian kita cross check lagi, kita sedang membicarakan daerah kurang dari negatif 1. Tetapi hasilnya malah 2 per 7. Berarti hasil yang kita peroleh tidak ada di daerah yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita bicarakan. Berarti tidak memenuhi, gitu ya. Lanjut untuk daerah yang kedua. Ini X lebih besar sama dengan negatif 1 dan X kurang dari 3 per 2. Nah, berarti kita untuk mutlak X plus 1 kita menggunakan definisi yang atas karena X lebih besar sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang mutlak 2X min 3 kita menggunakan definisi yang bawah ya, karena masih X kurang dari 3 per 2. Itu kita kerjakan lalu dapat hasilnya X sama dengan 4 per 5. Kita cross check dulu. Kita sedang membicarakan daerah X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari 3 per 2. Berarti antara negatif 1 sampai 1,5 ya. Tapi muncul hasilnya 4 per 5. Berarti hasilnya ada di dalam daerah yang sedang kita bicarakan. Gitu ya. Lanjut untuk daerah yang ketiga. Untuk X lebih besar sama dengan 3 per 2, berarti untuk mutlak X plus 1 kita menggunakan definisi yang atas. Lalu untuk mutlak 2X dikurang 3 kita juga menggunakan definisi yang atas. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 2. Lalu kita cross check, kita sedang membicarakan daerah X lebih besar sama dengan 3 per 2. Positif ya berarti. Malah hasilnya diperoleh X sama dengan negatif 2. Berarti hasil yang kita peroleh tidak ada di daerah yang sedang kita bicarakan. Gitu ya. Berarti yang ini juga TM. Tidak memenuhi. Jadi persamaan mutlak X tambah 1 kemudian ditambah mutlak 2X dikurang 3 sama dengan 4X mempunyai himpunan penyelesaian cuma satu ya yang memenuhi tadi, yaitu 4 per 5.
Gitu. Sampai sini jelas ya? Jika masih ada yang kurang jelas, silakan disampaikan di komen GC. Nah, berarti kesimpulannya gimana nih untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak? Nah, jika akan mengerjakan persamaan nilai mutlak, yang pertama-tama kita harus mendefinisikan nilai mutlak itu untuk mengetahui batas daerahnya ya. Tentukan dulu definisi dan batas daerahnya. Kemudian perhitungan disesuaikan dengan definisi per daerah ya. Jadi setelah dapat batas-batasnya tadi, kita biasanya akan menemukan 3 daerah untuk 2 nilai mutlak. Nanti kalau nilai mutlaknya lebih dari 2, ya daerahnya mungkin lebih banyak gitu ya. Pokoknya hasil perhitungan disesuaikan dengan daerah yang sedang kita bicarakan. Nah, kalau sesuai dengan daerah berarti memenuhi. Berarti hasilnya kita pakai. Kalau hasil tidak sesuai dengan daerah berarti hasilnya tidak kita pakai karena tidak memenuhi. Gitu ya. Cukup jelas atau masih bingung? Nah, kalau masih bingung silakan disampaikan di komentar GC ya. Ini ada latihan soalnya. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Untuk materi persamaan nilai mutlak ini silakan diringkas di buku catatan. Contoh soalnya juga boleh kalau mau ditulis. Yang penting paham ya. Ditulis di buku catatan sesuai dengan pemahaman kalian. Kemudian kerjakan latihan soalnya. Oke? Sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini.